Temenin aku buat catering hari ini guys. Halo guys, selamat pagi semuanya. Masih bersama Kavi, orang tua yang kerja di Malaysia. Ya seperti biasa guys, kerja. Hari ini cuacanya tuh agak mendung-mendung karena tadi tuh udah hujan ya guys ya. Kita udah mulai perjalanan ke tempat kerja. Hmm. Nah, akhirnya kita udah sampai kedai. Seperti biasa kita langsung masak nasi dulu guys ya, karena kalau nggak ada nasi tuh kita nggak bisa buat cateringan hari ini. Untuk menu cateringan hari ini tuh ayam ungkep sama oseng, sayur pucuk ubi atau daun singkong ya guys ya. Oke guys ya, sebelumnya aku ngucapin terima kasih buat teman-teman yang udah stay tune di channel ini dan sering nonton video-video aku, ya bahkan udah komen-komen ya. Dan seperti biasa yang belum subscribe silahkan subscribe dulu. Aku minta dukungan kalian buat membangun channel kecil ini biar semakin berkembang dan aku selalu menghibur kalian. Dan ini seperti biasa ya guys ya, untuk masak rendang tuh setiap video-video aku masak tuh mesti ada rendang ini, karena rendang ini setiap harinya kita jual ya guys ya. Jadi aku setiap hari itu mesti masak rendang walaupun aku tuh ada cateringan ya guys ya. Nah, ini menu utama kita untuk cateringan hari ini ya guys ya. Ini bumbunya tuh udah aku tumis semalam ya guys ya. Jadi hari ini tuh tinggal masukin ayam dan kita matengin aja. Untuk menu hari ini tuh ayam ungkep ya. Gak tahu kalau di Malaysia tuh bilangnya apa, tapi setahu aku sih ya, ayam ungkep ya kalau secara umum ya. Ini terus sayurnya itu pucuk ubi, karena biasanya kan dipakein santan atau sayur lemak gitu guys ya. Takutnya teman-teman kita yang di kilang itu yang selalu order tuh pada bosen, makanya tuh hari ini aku tumis aja di oseng kayak gini seperti sayuran kampung kayak gitulah ya. Dimasukin bawang putih, bawang merah diiris semuanya, terus dikasih cabe ya, cabe besar. Aku nggak pakai cabe kecil atau cabe rawit ya, karena takutnya kepedesan ya. Soalnya staf-staf di kilang itu biasanya ada orang Cina, pokoknya macam-macam gitu loh ya. Jadi kita menetralkan saja. Makanya aku tuh pakainya cabai besar biar nggak terlalu pedas, tapi masih ada pedes-pedesnya gitu. Nah, ini kita udah masukin semua dan tadi itu apa, daun pucuk ubinya ya seperti biasa tuh kita udah rebus, terus kita udah potong-potong kecil-kecil biar nggak kelolotan kalau makan ya. Ini langsung aja kita tumis dan masukin chicken stock, terus nggak garam tuh aku sering nggak kasih ya guys ya, cuma chicken stock, Ajinomoto ya, terus dikasih gula dikit biar ada manis-manisnya gitu ya. Nah, ini semuanya udah siap ya. Untuk ayam ungkepnya ini udah setengah mateng, tinggal sebentar lagi kita langsung packing aja guys ya. Guys, hampir lupa nih aku bilang kalau di dalam sayur tadi tuh aku kasih jahe atau halia ya. Terus dikasih geprekan lengkuas dikit biar ada bau wangi-wanginya gitu guys ya. Nah, akhirnya setelah setengah jaman kita udah ungkep ayamnya, akhirnya udah mateng ya guys ya. Ini udah siap kita packingnya. Nah, penampakannya seperti ini guys ya. Kuahnya tuh nggak terlalu kental, nggak terlalu cair, tapi ini tuh agak pedes ya guys ya, karena aku tuh ada kasih cili kering atau cabai kering gitu. Nah, ini waktunya kita packing dan seperti biasa aku dibantuin sama Cece Ani. Ya, ini orang Lampung guys. Ini yang selalu bantuin aku buat cateringan. Nah, kayak gini kita packingin aja. Sebelahnya itu ada daun pucuk ubi atau daun singkongnya yang udah kita oseng tadi. Terus di atasnya itu kita taruhin ayam ungkepnya ya. Dan finally guys, kita udah siap semua, langsung aja kita packing, terus kita masukin ke dalam plastik oranye ya. Plastik asoy lah kalau bilangnya ya. Kita masukin ke dalam sini, terus kita masukin ke dalam van-nya bos aku untuk diantar ke kilangnya guys ya. Nah, karena tadi aku haus ya, akhirnya aku tuh ngambil minum dulu ya. Ini pakai air kowe, ini air sejuk, air dingin ya guys ya. Dan di hari ini guys ya, ternyata customernya nggak terlalu rame guys ya.
customer-nya itu nggak terlalu ramai itu, masih kosong. Ini sekitar jam, setengah 12-an kayak gitu, customer-nya belum ramai ya, guys, ya. Tuh lihat, masih ada satu 2 orang aja yang baru masuk nih. Rencananya aku hari ini buat bumbu rendang ya, guys, ya, tapi bukan buat kita sendiri. Karena ada, kedai lain ya, bos aku tuh ada orang joinan kayak gitu, terus dia tuh ngambil beberapa makanan dari sini, guys, ya. Terus hari ini tuh mereka pesen banyak sebenarnya, bukan bumbu rendang aja ya, ada cabai hijau, ada bumbu rendang, terus ada juga itu sambal nasi lemak ya, guys, ya. Ini aku dibantuin sama teman aku untuk ngopek bawangnya atau kupas bawangnya. Dan aku sebelum itu aku ngerebus-rebus dulu. Hari ini tuh ngerebusnya cuma bihun sama suun aja karena itu yang habis. Makanya kita siapin untuk rebus-rebusannya dulu. Nah, karena kerjaan yang tadi tuh udah siap semua, aku juga langsung prepare untuk nyiapin bumbu rendangnya, guys, ya. Untuk pertama-tama aku tuh motongin lengkuas kayak gini ya, guys, ya, atau laos lah kalau orang Jawa bilangnya. Dan bumbu rendangnya mereka tuh ordernya 30, bukan 30, 15 kilo aja, guys, ya. Terus ayam masak hijaunya itu 80 pieces, terus sambal nasi lemaknya itu 30 kilo, lumayan banyak juga ya. Biasanya tuh lebih banyak dari ini, tapi hari itu aku baru bisa bikin bumbu rendangnya aja karena kalau satu hari tuh aku nggak bisa nyelesain kerjaan sekaligus ya, karena kita tuh waktunya terbatas ya, cuma 11 jam, dan itu tuh dicampur aduk atau disambi-sambi atau disambil ngerjain kerjaan lain. Makanya kita tuh nggak bisa ngerjain dalam satu hari itu bisa buat buat makanan banyak gitu loh. Nah, karena barang-barangnya kita udah potongin semua, waktunya kita blender semua, guys, ya, bahannya. Untuk bahannya kalian bisa lihat sendiri apa aja di sini ya. Karena bumbu rendang tuh banyak banget ya, guys, ya, barangnya. Aku nggak bisa sebutin satu-satu. Kalau kalian pengen bumbu rendang kayak gimana, kalian bisa aja searching di Google atau di YouTube, banyak banget apa aja bumbu rendang tuh bahannya ya. Nah, ini kita udah siapin semua, langsung kita blender. Ya, ini biasanya kalau 15 kilo itu ada lebihannya, dan lebihannya kita bisa pakai sendiri buat kedai, guys. Nah, di sini juga temen aku bikin saus black pepper ya, ini bagian dia. Aku nggak bisa spill secara menyeluruh kalau saus black pepper ini karena ini bukan kerjaan aku, guys, ya. Dan ya aku sambil ngeliatin Cece Ani nyiapin barang buat besok. Besok tuh biasanya menunya ayam penyet kayak gitu, guys, ya. Karena besok tuh aku cuti, makanya hari ini tuh yang nyiapin Cece Ani, dan besok yang buat cateringan tuh Cece Ani, bukan aku lagi, guys, ya, karena aku tuh cuti. Karena cutinya Gilang tuh cuma bukan Sabtu, cuma Minggu aja, guys, ya, hari Ahad itu cuma cuti. Jadi pas cutinya aku itu mereka tetap order di sini, makanya orang lain yang buat jajanan kayak gitu. Nah, ini bumbu rendangnya udah siap semua, guys. Langsung aja kita aduk. Ya, ini satu ember penuh, guys, ya, bumbu rendangnya. Ini mungkin dalam 30 kilo lebih ya, bumbu rendang seperti ini. Nah,
Karena tadi tuh bumbu rendangnya udah siap semua dan kita udah aduk secara merata, langsung aja kita masukin ke dalam tong. Dan jangan lupa ditulisin ya buat snack, dalam satu tong ini aku isi 5 kilo guys ya. Jadi isinya tuh 3 tong ya, 15 kilo itu. Dan ini tuh masih lebih 3 tong bisa dipakai buat kedai sendiri ya guys ya. Dan ini nggak perlu ditulisin untuk siapa-siapa, yang penting kita tulisin bumbu rendang aja biar kita tuh nanti pas dia udah beku kan dicampur aduk sama makanan lainnya itu kan, kayak bahan lainnya termasuk ayam apa itu semuanya dicampur ya. Jadi kita tuh cuma tulisin bumbu rendang biar kita tuh gampang untuk nyarinya ya. Halo guys, terima kasih sudah nonton videonya sampai habis. Jangan lupa di like, di share, di subscribe yang belum subscribe. Dan terima kasih sudah nonton videonya sampai habis. Dan see you next time and bye-bye.